Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Amalia dengan NIM L021221026. Di sini saya akan membawakan metode penelitian dan penulisan ilmiah dengan tema judul penelitian saya yaitu identifikasi jenis dan kerapatan padang lamun di Pulau Satando, Desa Matirok Baji, Kecamatan Liukan, Tulak Biring Utara, Kabupaten Pangkak Jene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Selanjutnya di latar belakang. Di latar belakang ada berbagai daerah perairan pesisir di Indonesia, terdapat 3 ekosistem yang saling terkait, yaitu lamun, mangrove, dan terumbu karang. Di Indonesia, ekosistem lamun kurang dipelajari jika dibandingkan dengan ekosistem terumbu karang dan mangrove. Lamun yang terdapat pada suatu daerah memiliki peran penting secara fisik di perairan laut dangkal, yaitu membantu mengurangi tenaga gelombang dan arus, menyaring sedimen yang terlarut dalam air, dan menstabilkan dasar sedimen. Yang kedua, di tinjauan pustaka. Lamun. Lamun adalah sumber produktivitas utama di perairan dangkal di seluruh dunia dan sumber makanan penting bagi banyak organisme. Lamun, terumbu karang, dan mangrove biasanya membentuk ekosistem pesisir. Ketiga ekosistem tersebut bekerja sama untuk membuat daerah pesisir sangat subur dan produktif. Lamun juga berfungsi sebagai penyangga alami yang melindungi pantai dari erosi dan gelombang besar. Namun, aktivitas manusia membahayakan ekosistem lamun, termasuk pencemaran, pembangunan wilayah pesisir, dan praktik perikanan yang merusak. Perubahan iklim yang menyebabkan suhu laut meningkat dan pengasaman juga dapat merusak kesehatan lamun dan dapat membahayakan ekosistem sekitar. Yang kedua ada jenis lamun. Lamun juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang sangat penting dalam pengendalian karbon dan penunjang kehidupan biota laut. Ada sekitar 50 jenis lamun yang ditemukan di dunia yang tumbuh pada perairan laut dangkal yang berdasar lumpur atau pasir. Sebagian besar pusat keanekaragaman ekosistem lamun di dunia ditemukan di perairan Indo-Pasifik. Habitat lamun ditemukan di perairan interdal dan subtidal. Perairan Indonesia adalah salah satu dari banyaknya perairan yang memiliki potensi ekosistem lamun yang luas di dunia. Diperkirakan ada 16 jenis lamun yang ditemukan di perairan Indonesia, tetapi hingga saat ini hanya 14 jenis lamun yang masih ada di alam. Yang ketiga ada pentingnya lamun bagi ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir adalah formasi alam yang sangat produktif, yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. Peran ekologi yang vital bagi wilayah di sekitarnya, seperti menyediakan nutrien, tempat untuk berkembang biak bagi ikan. Secara ekonomi, padang lamun mendukung perikanan lokal dan ekowisata, memberikan manfaat besar bagi komunitas pesisir. Namun, mereka menghadapi ancaman dari pencemaran, pembangunan pesisir, dan perubahan iklim, sehingga upaya konservasi dan restorasi sangat diperlukan. Ekosistem pesisir mampu menghasilkan bahan baku untuk produksi dan memenuhi kebutuhan pangan serta kebutuhan rumah tangga. Lamun berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif, membantu mitigasi perubahan iklim dengan menyimpan karbon dioksida. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kerapatan dan jenis lamun di daerah Pulau Satando, Desa Matirok Baji, Kecamatan Liukan, Tulak Biring Utara, Kabupaten Pangkak Jene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada ekosistem lamun di pulau tersebut. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang diuji adalah jenis dan kerapatan padang lamun. Jenis lamun pada spesies lamun yang ditemukan di lokasi penelitian, sementara kerapatan lamun mengacu pada jumlah individu lamun per satuan luas tertentu. Kedua variabel ini diamati dan dianalisis
untuk memahami bagaimana jenis dan kerapatan padang lamun yang mempengaruhi ekosistem laut dan interaksi biotik serta abiotik dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya di analisis data. Dalam analisis data terbagi menjadi dua, yaitu kerapatan lamun. Kerapatan jenis lamun adalah jumlah individu lamun atau tegakan per satuan luas atau jumlah total individu jenis dalam suatu area yang diukur. Yang kedua, indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman menggambarkan banyaknya spesies atau genera yang ada di dalam suatu ekosistem yang ditemukan dalam suatu perairan. Indeks keanekaragaman dapat digunakan untuk menyatakan hubungan kelimpahan spesies dalam komunitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.